Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang mulia para alimil ulama, para guru, pengurus masjid beserta jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan sahabatnya, insya Allah untuk kita selaku umatnya yang masih simpati dan anut kepada syariat ajaran agamanya. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah? Apakah itu sholat? Apakah itu ibadah haji? Termasuk ibadah di bulan Ramadan. Hampir-hampir berdasarkan penemuan di masyarakat, kita baru bisa beranjak kepada level melaksanakan sebuah rutinitas yang kadang-kadang tanpa kualitas. Salah satu di antaranya puasa Ramadan. Hampir-hampir kebanyakan saudara-saudara kita baru bisa memindahkan jadwal makan dan minum. Yang biasanya makan dan minum pagi hari sampai sore hari, sekarang jadwalnya dipindah, yaitu sebelum subuh dan sampai maghrib ini. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Banyak hal kelemahan-kelemahan kita. Kita baru terjebak di dalam sebuah rutinitas yang tanpa kualitas. Kita baru melaksanakan sebuah ritual yang tanpa hikmah. Dengan bahasa sederhana, berapa banyak saudara-saudara kita melaksanakan ibadah, kadang-kadang tidak disertai dengan pemahaman yang sebenarnya. Kalau kita menyimak kepada firman Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Kita tidak boleh melakukan sesuatu kalau tanpa dengan ilmu. Mengapa? Karena ilmu adalah sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena ilmu yang awalnya tidak paham menjadi paham. Kalau orang sudah paham, maka orang itu akan mudah dalam segala-galanya. Orang kalau sudah paham, maka susah tidak akan ada. Orang kalau sudah paham, kesulitan pun tidak akan ada. Orang yang sudah paham, yang jauh bisa dekat, yang berat bisa ringan, yang sulit bisa mudah. Makanya
Islam mengajarkan kepada kita surat Al-Alaq yang pertama kali Allah turunkan, Iqra, Iqra, Iqra. Artinya apa itu? Bacalah. Pengertian bacalah, belajar. Pengertian belajar artinya hilangkan kebodohan. Cari ilmu pengetahuan supaya kita menjadi orang yang punya pengetahuan. Kalau ini dilakukan oleh kita, maka ada hubungannya dengan firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah Anda berpuasa, karena puasa itu adalah lebih baik bagi Anda jika Anda benar-benar tahu apa sebenarnya itu puasa. Puasa Ramadan, jamaah yang berbahagia, adalah anugerah Allah yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Salah seorang doktor, Syekh Jamaluddin Ad-Dimisko, beliau guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau mengarang sebuah kitab, Khulasoh, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Nama kitab tersebut adalah Mau'izatul Mu'minin. Beliau mengatakan, A'zamullahi ala ibadihi. Puasa Ramadan itu adalah anugerah Allah yang begitu besar. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Pertanyaannya, mengapa puasa Ramadan itu anugerah Allah yang begitu besar? Karena dengan puasa Ramadan mampu menggagalkan tipu-tipu daya setan. Dan dengan puasa Ramadan mampu menggagalkan rencana-rencana jahat dari setan. Pertanyaannya, mengapa puasa itu mampu menggagalkan dan sekaligus juga mengurungkan sebuah tipu daya dan rencana mereka? Alasannya beliau mengatakan dengan sederhana, iz ja'ala sauma hisnan li auliyaihi wa junnah. Kata beliau, karena puasa Allah jadikan untuk orang-orang yang beriman adalah sebagai hisnan, sebagai benteng yang kokoh, wa junnatan, dan sebagai tirai yang kuat. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan hakikat makna puasa itu ada dua. Ini yang perlu dipahami dan diamalkan oleh kita. Apa hakikat puasa yang dua itu? Yang pertama, annas sauma kafun wa tarkun. Bahwasanya puasa itu adalah mampu mencegah apa-apa yang akan membahayakan kepada manusia. Watarkun, dan puasa juga mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kenapa puasa mampu mencegah apa yang akan berbahaya buat kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Orang yang sabar insya Allah akan terhalang dari segala musibah dan malapetaka. Orang yang sabar penuh dengan kehati-hatian. Orang yang sabar penuh dengan kewaspadaan. Orang yang sabar tidak tergesa-gesa. Orang yang sabar kalem. Orang yang sabar konsentrasi. Saya berikan contoh. Orang yang tidak sabar, katakanlah dia sedang mengendarai kendaraan. Dia tidak sabar, identik dengan tidak hati-hati. Identik dengan tidak waspada. Identik dengan ugal-ugalan. Identik dengan serobot-serobotan.
yang akhirnya terjadilah dia celaka, terjadilah dia musibah, terjadilah dia tidak diharapkan. Sobar mendidik kepada kita, puasa mendidik kepada kita penuh dengan kehati-hatian. Puasa hakikatnya godul basor, mencegah pandangan mata kita. Puasa hakikatnya adalah kapus sam'i, mencegah segala apa yang harus didengar oleh kita. Puasa juga hakikatnya adalah hifzul lisan, memelihara kepada lisan-lisan manusia. Puasa juga adalah kapu jawareh, mencegah seluruh anggota raga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu sudah bisa diambil hakikat dan hikmah puasa oleh orang yang beriman, maka orang yang beriman akan jauh dari musibah. Orang yang beriman tidak akan celaka. Orang yang beriman tidak akan terjadi hari esok yang akan datang kehancuran. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kalau tidak ada sabar, begitu orang memberikan iming-iming Indomie, Supermie, akhirnya dia ambil karena dia tidak hati-hati. Yang penting orang itu memberikan upah, memberikan duit, memberikan fasilitas. Dia tidak hati-hati, dia tidak sabar. Tak taunya pemberian itu adalah menukik kita, menelikung kita, menghancurkan nilai-nilai kita. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan di dalam sabdanya, badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun. Hai umat-umatku, kata Rasulullah, segeralah Anda beramal soleh, lakukan yang baik-baik menurut Islam. Apa yang dilarang oleh Islam tinggalkan oleh Anda. Apa yang dicegah oleh Allah dan Rasulnya hindari oleh Anda. Tapi kalau umat Islam yang beriman menerabas, menabrak apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tunggu tanggal kehancurannya. Salah satu di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali Anda mengangkat calon-calon pemimpin orang kafir, karena itu haram. Kalau Anda lakukan, hari esok yang akan datang bahaya, musibah yang besar untuk umat Islam. Percaya atau tidak, survei membuktikan. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu, puasa mendidik kepada kita untuk mencegah apa yang akan membahayakan untuk umat Islam. Oleh karenanya, mulai dari sekarang waspadalah, kata Rasul, karena kalau itu terjadi pasatakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah buat umat Islam. Apa fitnah itu? Rasulullah mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Fitnah akan terjadi untuk umat Islam manakala salah memilih calon pemimpin. Boleh jadi, kata Rasul, pagi-pagi dia masih sholat subuh, pagi-pagi dia masih beriman, begitu sorenya dia menjadi kafir dan murtad. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiron. Ketika sore-sorenya dia masih sholat maghrib, isya dengan kita, tapi begitu dia masuk ke kantor, pagi-pagi dia menjadi murtad dan kafir. Pertanyaannya why? Mengapa itu terjadi? Rasulullah menjelaskan, li'annahu yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena tidak sedikit nanti umatku, kata Rasul, banyak yang menjual belikan agama dengan dunia, banyak yang menjual belikan agama dengan materi, dengan uang. Na'udzubillah min dalik. Puasa sebagai penangkal apa yang akan membahayakan kepada kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, baru satu,
Waktunya sebentar lagi. Hakikat puasa yang pertama tadi nomor 1, an-sauma kapun wa tarkun. Yang kedua terakhir, an-sauma qahrun li aduwillahi azza wa jal. Kata beliau bahwasanya puasa itu adalah mampu mengalahkan musuh-musuh setan secara paksa. Luar biasa. Puasa mampu mengalahkan musuh-musuh setan dengan secara paksa. Pertanyaannya Bapak dan Ibu harus tahu, kapan pertolongan itu datang? Dan kapan setan itu bisa dikalahkan oleh kita? Jawabannya pertolongan itu datang. Bahasa Syekh Jamaluddin Ad-Dimisko, beliau mengatakan, an-nasratu minallah mauqufun ala nusratillah. Pertolongan Allah akan datang kepada kita. Itu tergantung kepada Anda. Sudahkah Anda membantu agama Allah? Sudahkah Anda menolong agama Allah dan Rasul-Nya? Kalau kita menolong agama Allah dan Rasul-Nya, yakinilah Allah akan menolong kita. Demikian pula puasa mampu mengalahkan setan karena kita menolong agama Allah, yaitu melaksanakan ibadah Ramadan disertai dengan tarawihnya. Ini menyebabkan Allah akan menolong kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, jika Anda menolong agama Allah, maka yakini oleh Anda, Allah bakal menolong Anda. Tapi kalau kita tidak mau ibadah, kita tidak mau menolong agama Allah dan Rasul-Nya, jangan mimpi, jangan menghayal pertolongan Allah akan datang diberikan kepada kita. Hari esok yang akan datang, bagaimana Jakarta supaya mendapat pertolongan dari Allah, itu tergantung kepada warga Jakarta yang Muslim siap enggak untuk menolong agama Allah, siap enggak untuk menolong agama Rasulullah. Kalau tidak siap, apa yang akan terjadi nanti? Musibah, malapetaka, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, saya ingin mengajak waktu yang relatif singkat ini, mari kita yang pertama tingkatkan ibadah kepada Allah. Karena dengan ibadah kepada Allah artinya kita menolong agama Allah. Dengan menolong agama Allah, jaminannya Allah akan menolong kepada kita. Itu nomor 1. Yang kedua, mari kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Termasuk kita memilih calon-calon pemimpin yang kafir, itu haram hukumnya, tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan maksiat, larangan dari Allah, indikasinya orang itu akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.